Jumpa lagi teman-teman di NMA TV. Sekarang saya lagi ada di Gias 2026. Lagi banyak mobil baru diluncurkan di sini. Salah satunya mobil listrik mungil, ada Wuling Aira EV yang cukup menarik untuk dipertimbangkan ya. Jadi dengan harga 175 jutaan termahal, kira-kira apakah menarik buat teman-teman? Ataukah BYD atau One dengan harga yang selisihnya sekitar 30 jutaan lebih mahal, itu masih tetap menarik dibandingkan Wuling Aira EV? Nah, kita coba membanding-bandingin ya. Sekalian main di sini, kita mau test drive singkat kayak apa perbandingannya. Nanti kita akan coba ngelihat seperti apa detailnya kedua mobil tersebut. Kita juga akan test drive singkat di areanya test drive-nya Gias, dan kita coba kasih kesimpulan, siapa tahu jadi pertimbangan teman-teman yang lagi mencari mobil listrik. Kalau ngomongin desain, Wuling Aira EV Long Range dan BYD atau One Dynamic punya karakter yang cukup berbeda. Wuling Aira EV membawa konsep neoklasik, bentuknya sangat ringkas dengan 4 pintu dan proporsinya yang memang terasa sebagai mobil listrik mungil untuk perkotaan. Bagian depan menjadi salah satu ciri khasnya lewat lampu ring light yang memberikan kesan unik dan playful. Desain ring light ini juga diteruskan ke bagian belakang sehingga tampilan Aira terasa konsisten. Di bagian samping, Aira EV menggunakan roda 13 inci, ukurannya kecil tapi justru sesuai dengan karakter bodinya yang compact. Dengan dimensi seperti ini, Aira lebih mudah ditempatkan di ruang sempit, terutama saat harus bermanuver atau mencari tempat di area perkotaan. Sekarang kita lihat BYD atau One Dynamic. Dibandingkan Aira, bentuk atau One lebih konvensional sebagai sebuah hatchback. Proporsinya juga terasa lebih lebar dan lebih panjang sehingga secara visual terlihat lebih berisi. Bagian depannya tampil lebih tegas dengan automatic LED headlamp, LED daytime running light, dan desain lampu double slash. Geser ke samping, atau One menggunakan velg alloy 16 inci, 3 inci lebih besar dari Aira EV, dan ini cukup terasa secara visual. Bodi atau One terlihat lebih proporsional dengan roda yang lebih besar. Di belakang, atau One mendapatkan LED tail light bar yang membuat tampilannya semakin modern. Nah, ada satu fitur menarik yang tidak hanya soal desain. Atau One sudah dilengkapi dengan NFC untuk akses kendaraan. Ada NFC card yang bisa digunakan untuk membuka dan mengunci mobil dengan mendekatkannya ke arah NFC di spion. Selain itu, tersedia juga NFC digital key dan Bluetooth car key melalui smartphone. Jadi kalau disandingkan, karakter keduanya memang berbeda. Aira lebih mudah ditempatkan di ruang sempit, atau One terasa lebih seperti mobil utama. Aira EV lebih kuat dengan konsep neoklasiknya, bodi ringkas, lampu ring light, dan roda 13 inci. Sementara atau One terasa lebih dewasa dengan bentuk hatchback yang lebih konvensional, bodi lebih lebar dan panjang, roda 16 inci, serta teknologi akses NFC. Kalau tadi kita lihat desain luarnya, sekarang kita masuk ke bagian interior. Dan di sini perbedaan Wuling Aira EV dan BYD atau One terasa cukup jelas. Kita mulai dari Aira EV. Karena bodinya sangat ringkas, Aira memang dirancang sebagai mobil kota dengan konfigurasi 4 penumpang. Jadi hanya ada 2 kursi depan dan 2 kursi di belakang. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, saya dengan tinggi 167 cm coba masuk dan duduk di kursi belakang. Ruang kepala masih menyisakan space yang cukup, tapi ketika posisi duduk yang sudah pas, ruang kaki terasa cukup terbatas, terutama untuk orang dewasa. Jadi untuk penggunaan dalam kota atau perjalanan jarak pendek masih terasa masuk akal. Tapi untuk perjalanan jauh dengan 4 orang dewasa, ruang kaki belakang perlu jadi pertimbangan. Akses ke belakang juga cukup praktis karena Aira sudah menggunakan 4 pintu. Jadi meskipun dimensinya kecil, penumpang belakang tidak perlu repot melipat kursi depan untuk masuk. Pindah ke bagian depan. Dashboard Aira dibuat sederhana dan mudah dipahami. Ada digital instrument display 7 inci di depan pengemudi dan layar 10,1 inci di bagian tengah. Ada juga multifunction steering wheel untuk mengakses beberapa fungsi langsung dari lingkar kemudi. Joknya menggunakan material fabrik dengan warna interior cookies and cream yang membuat suasana kabin terasa lebih cerah. Untuk membawa barang, Aira EV memiliki kapasitas bagasi 170 liter dengan jok belakang dalam posisi normal. Kalau jok belakang dilipat, kapasitasnya bisa mencapai 838 liter. Oke, sekarang kita pindah ke BYD atau One. Perbedaan pertama yang langsung terasa adalah kapasitas penumpangnya. Atau One memiliki 5 tempat duduk. Jadi ada 3 penumpang yang bisa duduk di baris kedua. Dan ini bukan sekedar beda satu kursi. Secara fungsi, perbedaan 4 penumpang dan 5 penumpang ini cukup besar, terutama kalau mobil digunakan sebagai kendaraan utama atau untuk keluarga kecil. Saya dengan tinggi 167 cm juga coba duduk di belakang. Ruang lutut terasa lebih lega dibandingkan Aira. Ruang kepala juga masih menyisakan space, sementara lebar kabinnya terasa lebih lapang. Memang posisi tengah tidak akan senyaman duduk di kiri atau kanan, tetapi setidaknya memberikan fleksibilitas tambahan ketika harus membawa 5 orang. Di bagian depan, dashboard atau One terasa lebih modern. Ada digital instrumen panel 7 inci dan layar sentuh 10,1 inci
di tengah. Layar ini mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Joknya menggunakan synthetic leather, sementara kursi pengemudi mendapatkan pengatur elektrik 6 arah. Nah, kalau dari sisi posisi duduk dan kelengkapan, Atowan terasa lebih seperti mobil penumpang utama. Untuk urusan bagasi, Atowan menyediakan volume sekitar 230 liter dengan kursi belakang tetap tegak. Jadi memang lebih besar dibandingkan Aira dalam kondisi normal. Kalau kursi belakang dilipat, ruang bagasinya tentu bertambah secara signifikan. Jadi kalau dibandingkan langsung, karakter interior keduanya memang berbeda. Aira EV adalah mobil 4 penumpang yang sangat kompak. Untuk orang dewasa dengan tinggi 167 cm, ruang kepala masih cukup tetapi ruang kaki belakang terbatas. Ukurannya kecil membuat praktis untuk mobilitas perkotaan dan mudah ditempatkan di ruang sempit. Sementara Atowan adalah mobil 5 penumpang dengan kabin yang lebih lega. Ruang lutut lebih lapang, ruang kepala masih aman, lebar bahu terasa lebih nyaman dan tersedia posisi duduk di tengah baris kedua. Ditambah kapasitas bagasi yang lebih besar dalam kondisi jok belakang terpasang. Jadi kalau Aira lebih cocok untuk mobilitas perkotaan yang ringkas, Atowan terasa lebih seperti mobil utama. Sekarang kita masuk ke performa. Di atas kertas, Wuling Aira EV Long Range dan BYD Atto One Dynamic punya karakter yang cukup berbeda. Aira EV Long Range menggunakan motor listrik 30 kW dengan torsi 85 Nm. Motor ini berada di belakang, jadi Aira menggunakan penggerak roda belakang atau RWD. Kecepatan maksimumnya mencapai 101 km per jam. Untuk baterainya, Aira menggunakan LFP berkapasitas 25,1 kWh. Dengan baterai tersebut, Aira EV Long Range diklaim mampu menempuh hingga 301 km menggunakan standar CLTC. Untuk pengisian daya menggunakan DC fast charging dari 30-80%, waktunya sekitar 35 menit. Sekarang kita pindah ke BYD Atto One Dynamic. Atto One menggunakan motor listrik 55 kW dengan torsi 135 Nm. Nah, motor listriknya berada di depan dan menggunakan penggerak roda depan atau FWD. Jadi kalau melihat angka tenaga, Atto One memang punya tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan Aira. Ini memberikan tenaga cadangan yang lebih banyak ketika mobil digunakan untuk berakselerasi, melewati tanjakan, masuk tol atau membawa penumpang penuh. Sementara untuk baterainya, Atto One Dynamic menggunakan kapasitas yang lebih besar dibandingkan Aira. Untuk jarak tempuh, Atto One Dynamic diklaim mampu mencapai sekitar 300 km menggunakan standar NEDC. Nah, bagian range ini perlu diperhatikan. Angka keduanya terlihat mirip, tetapi jangan dibandingkan mentah-mentah ya. Aira mencatat 301 km menggunakan CLTC, sedangkan Atto One Dynamic 300 km menggunakan NEDC. Metode pengujiannya berbeda sehingga angka tersebut tidak bisa dianggap sebagai hasil yang benar-benar setara. Dan dalam penggunaan sehari-hari, jarak tempuh aktual juga bisa lebih rendah. Kecepatan berkendara, penggunaan AC, jumlah penumpang dan barang, kondisi jalan, cuaca, sampai gaya mengemudi, semuanya bisa mempengaruhi konsumsi energi. Jadi jangan heran kalau jarak tempuh di dunia nyata tidak sama dengan angka yang tertera di brosur. Kalau melihat karakter performanya, Aira memang lebih fokus pada kelincahan dan efisiensi untuk penggunaan kota. Motor 30 kW dengan penggerak belakang terasa sesuai dengan bodinya yang ringkas. Sementara Atto One Dynamic punya motor 55 kW dengan penggerak depan. Jadi ada tenaga cadangan yang lebih besar ketika menghadapi kondisi yang lebih berat. Misalnya saat masuk tol, melewati tanjakan, atau ketika mobil diisi penumpang penuh. Jadi sederhananya, Aira fokus pada kelincahan dan efisiensi kota, sedangkan Atto One menyediakan tenaga cadangan yang lebih besar untuk penggunaan yang lebih beragam. Menariknya, angka range keduanya memang hampir sama, tapi sekali lagi jangan melihat 301 km versus 300 km saja. Aira 301 km CLTC, Atto One 300 km NEDC. Standarnya beda, jadi tidak apple to apple. Dan dari sisi baterai, Aira menggunakan LFP 25,1 kWh. Jadi untuk mobil yang dimensinya ringkas dan fokus pada mobilitas perkotaan, kapasitas tersebut memang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter kendaraannya. Sekarang kita bandingkan langsung pengalaman first drive Wuling Aira EV dan BYD Atto One di Gias 2026. Dari Aira EV, hal pertama yang terasa adalah bantingannya cukup dewasa. Untuk mobil yang sangat ringkas, ayunan suspensi belakang terasa cukup empuk saat melewati permukaan jalan yang kurang rata. Ketika dikendarai sendiri memang sedikit lebih kaku tapi tetap nyaman. Menurut kami, karakter ini justru akan lebih ideal saat Aira membawa 2-3 orang. Soal kelincahan, Aira memang lincah banget. Bodi kecil membuatnya mudah diarahkan dan bermanuver. Radius putarnya sekitar 4,5 meter, sedikit lebih besar dari Air EV, tapi tidak berbeda jauh. Dalam prakteknya tetap mudah diajak putar balik maupun mencari parkir. AC-nya juga proper. Di kondisi panas seperti momen Gias kemarin, kabin cepat terasa dingin. Posisi tuas transmisi di kolom setir sebelah kiri juga terasa familiar, terutama bagi yang terbiasa dengan mobil Jepang. Untuk varian long range, Aira sudah mendapatkan layar infotainment yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, plus kamera parkir dengan guidance line. Dari sisi keselamatan tersedia 2 airbag. Sementara itu begitu pindah ke BYD Atto One, karakter mobil langsung terasa lebih dewasa.
dewasa. Bodinya lebih lebar dan panjang, kabinnya juga lebih lega sehingga dari posisi duduk saja Atowan terasa lebih seperti mobil utama. Motor listriknya menghasilkan 55 kW dan 135 Nm dengan penggerak roda depan. Tenaganya jelas lebih besar dari Aira. Akselerasinya tetap halus tetapi ketika pedal diinjak lebih dalam, tenaga cadangannya terasa lebih siap untuk kebutuhan seperti jalan menanjak atau masuk tol. Menariknya, meski bodinya lebih besar, Atowan tetap mudah dikendalikan. Setirnya ringan dan respon arah cukup cepat. Radius putarnya 4,95 meter, lebih besar dari Aira tapi masih tergolong mudah untuk diajak bermanuver di perkotaan. Karakter suspensinya juga berbeda. Atowan menggunakan McPherson strut di depan dan torsion beam di belakang. Saat melewati jalan yang tidak rata, suspensinya terasa cukup stabil, tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu berlebihan mengayun. Untuk parkir, ukuran bodinya memang mulai terasa dibandingkan Aira, namun kamera belakang dan 3 sensor parkir belakang cukup membantu. AC-nya juga terasa mampu menjaga kabin tetap nyaman di kondisi panas. Sementara dashboard tersedia layar infotainment 10,1 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta panel instrumen digital 7 inci. Bagian joknya menggunakan synthetic leather dan kursi penumpang mendapatkan pengaturan manual. Untuk keselamatan, Atowan Dynamic dibekali 4 airbag, ABS, EBD, ESC, traction control, kamera belakang, dan 3 sensor parkir. Jadi setelah melihat desain interior, fitur, sampai merasakan langsung keduanya di Gias 2026, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih layak dipilih? Kalau kebutuhan kalian 80-90% berada di dalam kota, biasanya berpergian sendiri atau berdua, dan mobil ini bukan untuk membawa 5 orang, Wuling Aira EV Long Range adalah paket yang sulit dilawan di harga 175 juta. Bodinya sangat ringkas, lincah, mudah diparkir, cukup nyaman, dan fitur untuk kebutuhan sehari juga sudah memadai. Aira EV juga cocok dijadikan mobil kedua keluarga, terutama untuk rutinitas harian dengan rute yang relatif pendek. Tapi kalau ini menjadi satu-satunya mobil di rumah, kebutuhan kalian lebih beragam, sering masuk tol, membawa keluarga, atau membutuhkan tenaga yang lebih besar, maka BYD Atowan Dynamic mulai punya alasan yang kuat. Dengan tambahan sekitar 30 jutaan, kalian mendapatkan 5 tempat duduk, kabin lebih lega, motor 55 kW, baterai lebih besar, serta perlindungan airbag yang lebih banyak. Jadi sebenarnya tidak ada satu pemenang untuk semua orang. Aira menang di biaya masuk, kekompakan, dan kepraktisan sebagai urban EV. Sementara Atowan menang di kemampuan serbaguna, tenaga, ruang, dan fungsi sebagai mobil utama. Nah, kalau budget menjadi pertimbangan utama dan mayoritas pengguna di kota, Aira EV Long Range adalah pilihan yang sangat rasional. Tapi kalau ingin satu mobil yang bisa menangani lebih banyak kebutuhan keluarga, Atowan Dynamic layak dipertimbangkan dengan tambahan harganya. Jadi pemenangnya bukan soal merek, pemenangnya adalah mobil yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Aira untuk kota dan efisiensi, Atowan untuk ruang, tenaga, dan fleksibilitas yang lebih besar. Setelah lihat dan mencoba langsung kita test drive kedua mobil listrik tersebut, menurut saya Wuling Aira EV yang long range cocok buat teman-teman yang punya mobilitasnya dominan di dalam kota dan juga biasa berpergian 1 atau 2 orang. Jadi bisa berpergian keluar kota dan kabinnya lebih lega. Tentu saja range harganya sedikit lebih tinggi dari Wuling Aira EV. Perlu diingat, kami tadi melakukan pengujian ya, test drive-nya tuh di area test drive-nya Gias yang memang tidak terlalu luas ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bagaimana konsumsi listrik di jarak tempuh yang lebih jauh lagi gitu dalam kondisi nyata ya.